Sholat sunnah langsung targiban. Sholat sunnah langsung targiban. Sholat sunnah dulu langsung kumpul. Targiban. Terang. Aku jangan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tabaraka wa ta'ala wa huwa ahsanul qailin. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santai-santai yang makan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tawajuhkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang bicara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendengarkan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga majelis kita ini menjadi asbab hidayah subhanallah. Amin. Jadi makan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang kita ucapkan pada detik ini kecuali kita mengatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di dunia ini ada 270 negara, ada 6,5 sampai 7 miliar manusia, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah. Orang-orang yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika mau wafat, beliau wasiat kepada para sahabat, wahai sahabatku, nanti setelah wafatku nanti akan datang dari penjuru dunia ke Madinah ini mau mencari ilmu, maka muliakanlah mereka. Ini wasiat Rasulullah SAW. Maka kalian ini termasuk orang-orang yang telah diwasiatkan Rasulullah. Maka ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka betul apa yang disabdakan Rasulullah, datang dari penjuru-penjuru dunia, datang ke Madinah untuk mencari ilmu. Maka para sahabat radhiyallahu ajmain, beliau mengatakan marhaban biwasiati Rasulullah SAW. Selamat datang. Inilah orang-orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW mau wafat tidak pesan, hei sahabatku, nanti akan datang pedagang ke sini, maka hormatilah mereka. Tidak. Tapi yang dipesankan adalah orang-orang yang mencari ilmu. Maka kalau dipandang dari ghaib, orang yang mencari ilmu itu lebih mulia daripada raja-raja di dunia ini. Makanya pada Allah Subhanahu wa taala kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dipilih oleh Allah, ini murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemauan daripada orang tua kita, bukan karena kemauan masyarakat, bukan karena kemauan daripada pejabat, bukan. Semata-mata pilihan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan pilihan Allah kepada kalian semuanya untuk mencari ilmu ini seperti pilihan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam dipilih oleh Allah, dipindah dari suasana kekufuran, suasana maksiat, suasana cinta dunia, suasana lalai, dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dipindah dari kerajaan Fir'aun, dipindah kepada Muqaddasitullah. Maka para ulama mengatakan pondok pesantren itu bagikan Muqaddasitullah. Kalian dipindah oleh Allah dari suasana kampung, suasana rumah, suasana ingat dunia, suasana yang membuat kita lalai mengenai akhirat. Kadang malah suasana maksiat. Dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke pondok pesantren seperti Muqaddasitullah. Muqaddasitullah adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diwahyukan? Fa'na laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ahtartuka fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
Fa'na na'laik. Ini pelajaran bagi orang-orang yang mencari ilmu. Kepada Nabi Musa Allah berfirman, "Fa'na na'laik." Lepaskan kedua sandalmu. Ini untuk hikmahnya orang mencari ilmu. Apa saja yang menyebabkan ganggu kita dalam mencari ilmu, maka kita harus buang jauh-jauh. Apa itu? Kita sering baca majalah-majalah, baca komik-komik Naruto mungkin, baca apa Doraemon mungkin, yang mengganggu pelajaran kita buang jauh-jauh. Fa'na na'laik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu sekarang di muqaddasi tuwa. Pondok pesantren itu para ulama mengatakan seperti muqaddasi tuwa. Apa yang harus diterima oleh para santri? Fa'na na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana tartuka. Firman Allah, saya telah memilihmu wahai Musa. Maka pilihan Allah kepada kalian sebagai thalibul ilm ini semata-mata pilihan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Banyak orang yang mampu lebih kita, banyak yang lebih mampu daripada kita, banyak lebih kaya daripada kita, banyak lebih sehat daripada kita, tapi mereka belum dipilih oleh Allah menjadi thalibul ilm. Maka ini semata-mata adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya makan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita dengar? Maka fas in wa anahtartuka fastami lima yuha. Ini penting. Fastami lima yuha. Jadi kalau pelajaran agama ini syaratnya itu harus dengar. Kalau istami itu bukan cuma dengar. Kalau kalian semuanya belajar sorof, sami'a yasma'u isma. Dengarkan. Tapi kalau istama ayasami'u istami, seakan-akan dari ujung rambut kepala kita sampai ujung daripada kuku kita, seakan-akan semuanya telinga. Tawajuh, konsentrasi penuh untuk mendengarkan apa? Mendengarkan pelajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anahtartuka fastami lima yuha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Pelajaran yang pertama, Pak, Innani anallah. Pelajaran pertama yang harus kita ulang-ulang adalah pelajaran tauhid. Maka para ulama mengatakan ilmu tauhid itu adalah pondasi pokok dari semua ilmu. Adapun ilmu selain tauhid itu adalah cabangan daripada ilmu tauhid. Maka pertama kali disunahkan bayi lahir di dunia ini dari telinga kanannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Telinga kanan diadani, telinga kiri dikomati. Supaya apa? Para ulama mengatakan bayi lahir ke dunia tidak kenal dokter yang menolongnya, tidak masalah. Tidak kenal orang tuanya dulu, tidak masalah. Tapi bayi lahir ke dunia kok nggak kenal sang pencipta, nggak kenal pada Allah, maka akan celaka selama-lamanya. Maka pelajaran yang paling penting bagaimana kita mengenal Allah yang menciptakan kita, yang menghidupi kita, yang beri rezeki kita, yang mematikan kita, yang mengirim kita ke dunia, dan juga yang mengirim kita ke akhirat. Itulah ilmu tauhid. Maka yang kata Allah Subhanahu wa taala, santri-santri semuanya, inna minallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kemudian yang kedua ibadah, yang ketiga wa aqimis sholata lidzikri. Para ulama memberi tafsir bahwasanya ini adalah akhlak, sikap yang benar kepada Allah. Maka para ulama mengatakan hakikatnya zikir itu apa? Hakikatnya zikir itu merasa bersama Allah. Kalau orang itu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membuat sikap-sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru berjalan, oh saya dilihat Allah, saya ini bareng dengan Allah, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan buat sikap-sikap yang diridhai Allah. Kenapa orang maksiat? Karena merasa tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita duduk di sini kita untuk mengingatkan pentingnya niat kita. Apa kalau kita niat mencari ilmu itu apa? Karena kadang itu setan, namanya setan itu mesti mengganggu. Gak ada setan cari ilmu. Setan itu ganggu. Dia gak punya apa-apa sebenarnya. Setan gak punya senjata. Setan tidak punya uang. Setan tidak punya harta benda. Dia senjatanya cuma bisikan saja. Ketika kita mondok pesantren, maka datanglah bisikan-bisikan dari setan, laknatullah alaih.
Apa itu bisikannya? Ngapain mondok? Pulang aja. Mondok nanti kalau masa depannya bagaimana? Kamu akan makan apa? Dan dapat syahadah, ijazah. Makan apa kamu tadi? Ini bisikan-bisikan setan. Pulang aja kerja. Temanmu satu repengan, sudah punya sawit 1 hektar. Nah kamu di sini ngapain? Tidur aja. Bisikan setan. Makanya mengada Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita jaga niat. Karena kalian sudah hafal semua, innama a'malu binniyat. Apa semuanya? Kemudian innama takti nusrah ala qadari niyat. Pertolongan Allah itu menurut tinggal niatnya. Apa niatnya kita mencari ilmu? Yang pertama ketika kita langkahkan kaki kita dari rumah kita menuju majelis ilmu, tidak boleh ditawar. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang pertama. Niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berhubungan dengan pakaian, apa saja mencari omongan, apa saja yang berhubungan tingkah laku. Ini harus yang membuat Allah ridho kepada kita. Kita ke pondok pesantren mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antaranya niat kita belajar mencari ilmu adalah yang kedua ada apa? Mencari kemuliaan dunia akhirat. Kemudian kita ini menghilangkan kebodohan-kebodohan mengenai ilmu agama. Dengan belajar maka kita akan paham. Setelah kita paham kita amalkan. Setelah kita amalkan kita dakwah. Maka iman Allah SWT, Maulana Abdul Rahim beliau mengatakan, jadilah kamu santri-santri yang da'i. Apa itu santri da'i? Setelah kita belajar, kita amalkan, maka kita harus ada niat mengamalkan seluruh alam. Insyaallah. Insyaallah. Kemudian Kiai Ubaidillah Ahrar beliau mengatakan, niatnya orang yang cari ilmu yang ringkas adalah kita ini mau pondok pesantren, mau mengamalkan seluruh amalan agama. Itulah niatnya secara ringkas. Jadi kita ke pondok itu mau mengamalkan seluruh amalan agama. Apa yang belum kita amalkan mau kita amalkan. Itulah. Jadi agama itulah sempurna, Islam telah sempurna. Mulai lahir sampai masuk kubur, potong kuku sampai potong bulu, dari tetep masuk WC sampai jadi imam, semua sudah diatur dalam agama. Maka kita dalam pesantren mau mengamalkan seluruh amalan agama. Maka di sini pondok pesantren itu gak ada kok amalan yang menyebabkan kita hina dunia akhirat, tidak ada. Tidak ada program-program di pondok pesantren yang menyebabkan kamu masuk neraka tanpa hisab, tidak ada. Program 24 jam di Al-Fatah ini supaya kamu mulia dunia mulia akhirat, kamu jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi raja-raja di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Program pondok semua pondok. Makanya bukan Allah Subhanahu wa taala, niat ini penting sekali. Jaga niat. Selalu perbarui niat. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini mendapatkan ilmu yang warisan Rasulullah. Bukan cuma ya Allah minta ilmu, enggak, ditambah. Ya Allah, berilah aku ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah warisan Rasulullah. Sehingga ilmu-ilmu yang dulu datang kepada Rasulullah akan datang kepada kita juga. Dengan doa, karena ilmu itu bisa dapatkan yang pertama al-ilmu bita'alum. Ilmu itu bisa kita dapatkan dengan cara belajar. Maka tidak boleh tidak, apalagi umur-umur kalian umur-umur belajar. Dan belajar itu bukan sampai sekarang tok, bukan. Belajar itu sampai mulai kita ini mulai lahir sudah diajari. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditalkin, kemudian sampai mati pun masih diajar lagi. Disunahkan ada talqin setelah kematian. Fulan, nanti kalau ada 2 malaikat datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah. Ini taklim bata'alum. Sudah mati pun masih ada pengajaran taklim bata'alum. Maka cari ilmu itu mulai turun dari ayunan sampai masuk kubur. Insyaallah siap semuanya insyaallah. Insyaallah. Ulama mengatakan ma'al mihbarah ilal makbarah, beserta pena sampai kuburan. Inilah tekadnya santri. Ma'al mihbarah ilal makbarah, beserta pena, maksudnya kita selalu belajar sampai kematian. Tidak ada belajar, oh saya belajar sampai kelas 3 tok habis itu pulang. Tidak ada. Kita ini untuk menghadapi kehidupan yang abadi selama lama-lamanya, Allah Subhanahu wa taala hanya beri waktu yang sangat singkat sekali. Kita hidup di dunia enggak ada yang 100 tahun, enggak ada sekarang. 1-2 tok, lainnya 70, 80 tahun.
Kalau kalian itu masuk kuburan, kalau kalian masuk kuburan, maka ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang kecil. Itu menunjukkan apa? Berarti ada yang mati tua, ada yang mati sedengan, ada yang mati masih kecil sudah mati. Mati tidak mencari orang tua, mati tidak cari orang sakit. Banyak orang tua tidak mati-mati, banyak orang sakit bertahun-tahun di ranjang nggak mati-mati, banyak anak muda mati semuanya. Bahwa hasil riset itu tahun 2015-an itu yang banyak mati malah muda-muda. Maka kalian jangan, wah umur saya masih panjang, nyantai aja. Tidak, kita ini waktunya, kita ini waktu-waktu kita untuk belajar agama sehingga nanti kita dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sanjani makan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-ilmu bitta'alim. Kemudian yang kedua, ilmu itu bisa didapatkan dengan takwa. Ilmu itu bisa didapatkan dengan takwa. Apa itu takwa? Ringkasnya, paling mudahnya para ulama mengatakan takwa itu mengamalkan seluruh amalan agama, itu takwa. Kalau orang khutbah, mari kita tingkatkan takwa, kita amalkan semua perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah. Itu ringkasnya begitu. Sangat ringkas lagi. Takwa itu adalah mengamalkan seluruh amalan agama. Itulah namanya takwa. Maka dengan takwa mengamalkan agama dengan sempurna, ini ilmu akan datang kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang takwa, maka akan diberi jalan dari Allah, dari kerupukan, dari kesulitan, kemudian akan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jangan kalian pahami rezeki uang, jangan, bukan itu saja. Jangan kamu pahami rezeki itu makanan. Kalau orang paham, itu pahamnya cuma rezeki itu makanan, berarti itu orang yang pikirnya hanya perut saja. Kalau kita paham satu ilmu, satu masalah, kita paham satu bab, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka santi-santi makan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ilmu bisa dapatkan dengan takwa. Kemudian yang ketiga, ilmu bisa datang kepada kita dengan kita doa. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, berilah saya tambahan ilmu. Rasulullah gudangnya ilmu, tapi masih diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan. Bagaimana dengan kita? Maka iman Allah Subhanahu wa taala ini di antara syarat-syaratnya supaya ilmu agama datang kepada kita. Masih banyak lagi, di antaranya lagi apa? Surat yang pertama turun kepada Rasulullah, surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini syaratnya mencari ilmu. Ini syarat supaya kita dapat ilmu. Syarat yang pertama, iqra. Maka semua santri harus membaca. Ini syarat. Tidak boleh gak membaca. Harus semua santri harus membaca. Karena syarat untuk mendapatkan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Yang kedua para ulama mengatakan bil qalam, yakni syaratnya kita mendapatkan ilmu itu dengan menulis. Maka semua santri menulis. Ilmu itu bagaikan buruan, dikatakan Imam Syafi'i. Ilmu itu bagaikan buruan, sebagai talinya adalah menulis. Imam Syafi'i orang yang paling cerdas waktu itu sedunia. Kalau ke pasar, beliau harus tutupi telinganya dengan kain, dengan kapas. Kenapa? Karena semua yang didengar itu langsung hafal. Nah kita kalau cerdas dari Imam Syafi'i nggak menulis itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah kita menulis, maka kita diulang-ulang. Kemudian kalau diulang itu maknanya ditakror. Kemudian kalau ditakror itu maknanya adalah didakwahkan kepada 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu syaratnya. Maka ya saat makan Allah Subhanahu wa taala sering sampaikan oleh guru kita, kiai kita yang di Temboro sana, Kiai Auziran Taifur Abdillah Allah yarham, beliau mengatakan ada 3 kesuksesan santri. Kalau pengen santri jadi sukses, menjadi thalibul ilmi yang sukses, maka ada 3 perkara. Kalau 3 perkara ini istiqomah 10 tahun saja, istiqomah 10 tahun saja, insya Allah kalian jadi orang alim, orang yang paham agama. Apa itu 3 perkara? 1, mutolaah qabla daras. Jadi dibaca sebelum pelajaran. Maka santri itu banyak membaca. Man kasro'id
Mutola'atuhu kasro itila'ahu. Barang siapa banyak membaca, maka banyak taunya. Kalau nggak pernah baca, nggak tahu. Taunya dari mana kalau nggak baca? Maka ini adalah mutola'ah qabla dars. Pelajaran-pelajaran apa saja yang diajarkan di pondok pesantren, maka harus kamu mutola'ah qabla dars. Ini prakteknya musyawarah malam itu. Yang kedua, tafahum inda dars. Usaha paham ketika pelajaran, prakteknya ketika di kelas. Jadi ketika di kelas pelajaran-pelajaran tadi malam yang sudah kita baca, maka yang nggak paham tanyakan pada ustadznya. Ini apa maksudnya ustadz? Kalau malu bertanya sesaji bodoh. Kita pondok, malu bertanya saat di jalan. Memang kita ini anak pang apa? Kita ini anak pondok, berarti malu bertanya sesaji Pondok. Maka sadari berkata Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita harus jadi santri itu. Kalau nggak paham tanya, Pak Ustaz, ini apa maknanya ini? Tidak tahu aku, ini apa itu maksudnya? Kemudian yang ketiga yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh kita tinggalkan murojaah qabla naum, diulang sebelum tidur. Maka yang kata Allah SWT ini penting sekali. Dulu Kiai Mahmud mengatakan apa itu makna santri? Santri itu pertama sin, santri sin maknanya sa'ala. Sa'ala itu bisa maknanya minta pada Allah. Rabbi zidni ilma. Bisa diartikan doa. Sa'ala tanya bisa. Diartikan minta juga bisa. Tanya apa yang nggak tahu. Kalau sa'ala diartikan minta kepada Allah. Kalau sa'ala diartikan tanya pada gurunya, tanya pada ustaznya. Santri, sinnya sa'ala, nunnya nawa, taknya taubatan, robnya ridallah. Jadi santri sa'ala, nawa, taubatan, ridallah. Ini kata Kiai Mahmud. Maka kalau orang itu jadi santri itu artinya itu kalau orang Jawa itu orang yang suci. Itu santri. Maka bagaimana kita tampakkan kalau kita ini santri? Kiai Roger beliau mengatakan, kalau saya baru ditampakkan kebaikannya santri, wali yang kelihatan itu santri. Allah. Bagaimana tidak wali? Program 24 jam amal agama, tidak ada maksiatnya. Dan itu kok maksiat itu bukan program pondok. Maka yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita niat. Kiai Uzairon Allah yang beliau mengatakan, kalau orang mondok niatnya kok bener, caranya kok bener, pasti jadi baik. Kenapa bilang pasti? Dalam suatu riwayat dikatakan, kalau orang belajar mencari ilmu, maka hewan-hewan yang di lautan, kamu bisa hitung? Semua memintakan orang yang mencari ilmu. Hewan-hewan yang di daratan, kamu bisa hitung? Semuanya akan memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Belum yang di udara, bahkan satu riwayat dalam hadis Yaqub dalam Hayatus Sahabah juz 3 babul ilm diterangkan, bahkan pohon-pohon yang kamu lewati itu memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Bahkan batu bata yang kamu anggap itu barang mati, batu bata akan memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Maka orang mencari ilmu kok nakal, itu berarti salah niat. Kalau niatnya lurus, caranya benar, pasti jadi baik. Omongannya jadi baik, pakaiannya jadi baik, tingkah lakunya jadi baik. Karena apa? Bahkan malaikat itu sayapnya ridho diinjak-injak orang yang mencari ilmu. Ini mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala di India ada seorang ulama. Kalau ada tamu, seorang pegawai kerajaan, maka ulama itu tidak berdiri, datang langsung masuk dengan pengawalnya. Tetapi kalau ada santri sowan kepada kiai tadi, ulama tadi, maka ulama tadi berdiri. Maka ditanya seorang santri, ya Syekh, kalau ada tamu dari negara tuan ini tidak berdiri, kenapa tuan kalau ada santri datang sowan, tuan kok berdiri? Oh, kamu itu tidak tahu. Ketika saya melihat santri yang datang, maka di belakangnya banyak malaikat yang mengikutinya. Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai santri itu harus bahagia, lebih bangga daripada jadi presiden. Karena apa? Santri ini telah diwasiatkan Rasulullah SAW wafat. Maka kamu itu harus pede, harus bangga. Saya ini santri. Santri pangkat yang paling tinggi sebenarnya. Tapi nanti akan nampak setelah kita dikubur nanti. Maka yang Allah Subhanahu Wa Taala
ketika kita jadi santri itu kita ikuti aturan semuanya, sholat jamaah kita jaga. Kata Kiai Mahmud Allah yarham, beliau mengatakan kalau pengen kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, jaga 3 perkara. Pertama, jaga sholat jamaah. Sholat jamaah ini penting sekali. Sampai Kiai Wazir Taifur Abdillah minta ijazah kepada gurunya Syekh Abdullah Hamid Pasuruan. Kiai minta ijazah. Ijazahnya apa? Sholat jamaah. Maka sholat jamaah ini tolong ukur. Kalau kamu sholat jamaahnya rajin, insya Allah urusan-urusan yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara bulat urusan lain itu, gara-gara kamu nggak jaga sholat. Bagaimana nggak boleh urusan dengan Allah aja nggak suka, bagaimana dengan makhluk? Seandainya orang yang nggak menjaga sholat, kelihatannya baik dengan orang, itu pura-pura saja. Dengan Allah aja tidak berhubungan baik, bagaimana dengan makhluknya? Maka yang mana Allah SWT jaga sholat jamaah kata Kiai. Yang kedua jaga ayat hirzi. Yang ketiga jaga ketertiban pondok. Kalau 3 ini kamu jaga, insya Allah kamu akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Allahumma Amin. tadi makan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi santri, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Karena antara ilmu dengan maksiat gak akan bisa kumpul. Gak bisa kumpul. Maksiatnya santri apa nonton apa itu perkara-perkara yang nggak dilarang, bukan. Santri waktu ngaji nggak ngaji itu maksiat. Karena apa? Sudah didaftarkan orang tua, Ustaz, saya minta kepada Ustaz untuk mendidik anak saya untuk ngaji di sini. Nah kalau waktu ngaji nggak ngaji padahal tidak sakit nggak apa-apa. Waktu ngaji nggak ngaji itu maksiat. Maka santri itu harus meninggalkan maksiat. Karena apa? Nanti kalau maksiat ilmu nggak akan datang. Jangan telat nih. Harus tawajuh. Tadi kan pas tamik tuh. Pas tamik itu harus, walaupun ada apa kapal terbang di situ nggak usah nengok. Ada cerita. Satu cerita. Apa itu? Ketika di Madinah jarang ada. Di Madinah jarang ada gajah. Maka ada orang santri ngaji di sana, kemudian di situ ada gajah, santri pada nonton semuanya, tapi ada satu yang nggak nonton. Ditanya kenapa nggak nonton? Karena saya kesini bukan untuk lihat gajah tapi cari ilmu. Anta akhirul al-Andalus, akan didoakan menjadi orang yang paling alim di al-Andalus. Maka jangan tengok-tengok, insya Allah. Insya Allah. Tengok-tengok udah capek, saya sebenarnya mau banyak saya ceritakan, tapi karena kalian sudah tengok-tengok kelihatannya cukup sekian aja. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore ini, pada malam ini menjadi barokah. Amin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat 40 orang nggak kuat. Ini baru kunci gudangnya. Bagaimana dengan isinya? Maka orang menganggap dia sukses. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladu haddin azim. Alangkah senangnya kalau saya kaya seperti Qarun. Beruntung betul. Sekarang ya nggak ada yang bilang seperti Qarun, nggak berani karena Qarun sudah tenggelam. Seperti ini Sultan siapa? Seperti Crazy Rich siapa? Seperti konglomerat siapa? Banyak kalau ini. Tapi Qarun sudah mencoba lebih kaya daripada mereka dan kekayaannya tidak berguna apa-apa. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kekayaannya enggak berguna, teman-temannya juga enggak berguna. Begitu juga kekayaan siapa saja yang kekayaannya tidak didasari dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang juga punya pemahaman sukses itu kalau jadi raja seperti Firaun. Dia ngomong sama kaumnya,
ونادى فرعون في قومه فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Dia bilang ketika Nabi Musa dakwah kepada dia, bilang ini orang rakyat biasa kok mendakwahi seorang raja itu, apa maunya? Yang cocok jadi nabi itu, kalau nabi itu ada ya saya ini, orang yang jadi raja ini yang cocok, orang yang berpuasa ini yang cocok. Orang berpuasa inilah yang layak untuk mendapatkan kemuliaan, bukan orang hina seperti Musa ini. Dan kaumnya pun pikirannya sama. Fastahaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin.